Nama saya Misnun, umur 48 tahun, warga GKJW Jemaat Ponorogo, Pepantan Karangelo Kidul. Saya lahir dari keluarga Muslim, 3 bersaudara, kakak saya perempuan, dan kakak saya yang kedua juga perempuan. Saya laki-laki sendiri. Saya hidup bersama kedua orang tua saya. Kondisi bapak saya sudah tua rapuh. Bapak saya sekitar 100 tahun, ibu saya sekitar 90 tahun. Keadaan orang tua saya, bapak saya tidak bisa berdiri, kalau jalan tuh ngesot. Dan ibu saya juga mengalami sakit penyakit. Ibu saya selalu kekurangan HB-nya selalu rendah. Dan setiap 3 bulan sekali pasti transfusi darah di rumah sakit. Sementara kondisi saya pun juga tidak normal seperti orang pada umumnya. Saya mengalami dulunya sakit linu, tidak bisa kami tahan. Akhirnya saya bertahan dengan berbaring dan saya mengalami sendi tulang lutut, tulang pinggul, tulang belakang, tulang leher sudah mengalami parkir. Akhirnya saya tidak bisa untuk menggerakkan sendi-sendi saya. Hanya kedua belah tangan saya saja yang bisa menopang saya untuk bisa kemana-mana. Dan dalam posisi saya seperti ini, saya harus merawat kedua orang tua saya. Setiap pagi saya harus menyiapkan makanan buat kedua orang tua saya. Saya harus meladeni bapak saya, ibu saya, dan juga saya masak sendiri. Selesai ngurusi makan, harus bersih-bersih, cuci-cuci, dan segalanya kebutuhan rumah tangga. Tidak cukup dari situ, saya juga harus bekerja semampu saya. Kalau ada orang 1-2 orang berpotong kepada saya layani berpotong. Dan juga kadang-kadang kalau pas musim buah atau apa itu saya juga jualan buah. Candanya saya, yang penting saya bisa ada masukan dalam kehidupan saya untuk menopang kedua orang tua saya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami sakit penyakit, tidak kunjung sembuh, bahkan 4 tahun dalam pembaringan. Ketika saya sakit, saya mengalami frustasi yang hebat, bahkan sampai saya mau bunuh diri tetapi tidak bisa. Saya benar-benar mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada sosok orang yang berjubah putih dan membelakangi saya. Dan itu yang menghibur saya, yang memberikan saya semangat. Dia berkata bahwa jangan takut, aku adalah Allah dari leluhurmu. Dan kamu tetap semangat dan perjalananmu masih jauh. Itu yang membuat aku bangkit dan semangat luar biasa. Dan akhirnya saya minta kepada orang yang mempunyai kepercayaan Kristen, akhirnya saya minta dilayani, benar-benar bisa mengerti tentang iman kekristenan. Memohon untuk segera dibaptis, tetapi hal itu tidak kunjung dilayani karena harus menanti untuk saya bisa mengetahui lebih lanjut. Dan pada akhirnya saya juga dibaptis tahun 92 oleh Pendeta Suprojo. Dan setelah dibaptis itu, saya terus mengalami sesuatu damai sejahtera dalam Kristus. Dan dalam kondisi saya yang tidak sempurna, artinya bekas dari sakit penyakit yang menyebabkan saya tidak bisa duduk, tidak bisa jalan dengan sempurna, itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang membanggakan bagi saya. Dalam keadaan saya seperti ini, saya kok masih bisa ya melakukan aktivitas seperti orang biasa. Akhirnya saya mengikuti ibadah minggu
di Ponorogo itu jarak dari rumah saya sekitar 20 kilo. Kala waktu itu saya harus nyater motor. Jadi saya tidak bisa setiap minggu. 1 bulan hanya 1 kali saya ikut ibadah minggu. Akhirnya saya dalam hati saya pingin untuk bisa tidak nyater motor, tetapi saya harus berjalan sendiri ke Ponorogo. Akhirnya saya mewujudkan alat modifikasi, itu terwujud selama 15 tahun. Baru terwujud saya bisa memakai modifikasi motor. Akhirnya saya ikut pelayanan di LP Penjara Ponorogo, kadang-kadang juga LP Madiun. Kalau sempat kadang-kadang juga untuk mengunjungi orang-orang yang lanjut usia, sampai akhirnya saya diangkat menjadi majelis untuk melayani di Pepantan Karanglo Kidul. Saya dengan Mas Misnun ini kenal sudah lama, mulai istilahnya Mas Misnun masih muda sekali dan saya juga masih masuk di dalam kelompok kaum pemuda. Saya juga sudah mengenal Mas Misnun. Dia mempunyai suatu keuletan, kegigihan, dan dia luar biasa bagi saya. Semangatnya luar biasa. Dulu saya pernah saya katakan bahwa sampai itu pendobrak, Mas, luar biasa kalau dobrak gitu loh. Dan fisik tidak menjadi suatu penghalang, tetapi semangat sampai luar biasa. Jadi kegigihan Mas Misnun sampai detik ini ya luar biasa. Kalau dia dibilang kalau hubungan dengan untuk pelayanan untuk luar biasa bagi saya. Mbak, kok turu ae? Tanya, Mbak. Tanya. Sapa gereja ya, Mbak? Suwi ngenteni ning omah, Mbak? Ya suwi. Tadi gereja Ponorogo, ibadah Natal dan Pepantan Karanglo mempersembahkan seni kerawitan. Gimana menurut Mbak tadi? Apik, ruwejo. Dan saya kepikiran terus di rumah. Iya. Saya doyo-doyo nang teko ngomah bersama-sama ibu merayakan Natal juga di rumah dengan suasana yang luar biasa. Karena sakjege aku nderek Gusti bersama ibu saya melayani ibu saya memiliki sukacita yang luar biasa, dan harapan saya ibu saya juga menerima Yesus. Dan pada saat ini persembahan Natal yang luar biasa adalah ibu saya juga menerima Yesus walaupun belum secara resmi, dan setiap hari juga berdoa bersama saya. Dan pada saat ini saya ucapkan Ibu selamat Natal. Tuhan Yesus memberikan jalan, memberikan anugerah terbesar yaitu keselamatan, bahwa kita telah diselamatkan bersama Yesus. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal, Mbak. Ya, selamat Natal. Luar biasa sukacita. Tuhan memberkati. Natal senantiasa ada pada keluarga ini, karena aku yakin satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan.